Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pengantar bahasa query untuk kelas SKP 191 yang pada pagi hari ini itu khususnya jam kedua, jam 10 hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, kita masuk pada pertemuan yang ke-14. Nah, tidak terasa dari pertemuan ini kita sudah mau mendekati ujian akhir semester. Nah, harapannya di sini bagi mahasiswa yang masih memiliki tanggungan untuk nilai yang kemarin dari tugas harian yang berupa kuis ataupun tugas praktikum untuk segera dikumpulkan, sehingga nanti pada saat penilaian total dari ujian akhir semester itu Anda tidak mengalami kesulitan dalam permasalahan nilai. Baiklah, untuk minggu sebelumnya ini saya sudah menjelaskan tentang perintah select, di mana pada perintah select ini ada banyak sekali perintah-perintah dengan berbagai model dan stylenya, khususnya untuk perintah select yang bisa kita aplikasikan untuk menampilkan data. Nah, mungkin saya akan mereview sedikit untuk perintah select yang saya sampaikan minggu kemarin. Harapannya bagi kelas SKP 191 yang mungkin masih agak belum paham dengan materi aneka style dari perintah select ini bisa lebih paham setelah saya review kembali untuk materi select tersebut. Baiklah, jadi kita ulas dari yang pertama bahwa perintah select itu adalah sebuah perintah yang berfungsi untuk menampilkan data. Nah, data yang kita tampilkan itu bisa bermacam-macam. Ada data yang berupa teks, ada data yang berupa angka, ada data yang berupa tanggal, atau mungkin campuran. Nah, ketika menampilkan data-data tersebut, ternyata kita bisa menggunakan beberapa model atau style sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Nah, sebagai contoh, misalkan saja saya memiliki sebuah tabel dengan nama mahasiswa. Kemudian di dalam tabel tersebut itu ada nomor pokok mahasiswa, kemudian ada nama mahasiswa, kemudian ada alamat, tempat tanggal lahir, kemudian kota asal, asal sekolah, jurusan, nama orang tua, dan masih banyak lagi informasi yang terkait dengan identitas mahasiswa. Nah, pada kesempatan tertentu saya menginginkan untuk menampilkan semua data dari data mahasiswa tersebut. Nah, di sini bisa saya tampilkan dengan menggunakan perintah select bintang from mahasiswa. Nah, itu adalah perintah yang paling umum dipergunakan dari perintah select yang biasanya banyak dipakai baik di perintah query ataupun di bahasa pemrograman yang lain yang sudah menggunakan koneksi dengan database sehingga menggunakan query. Nah, di sini ada saja suatu saat ketika saya menginginkan menampilkan data yang ingin saya tampilkan itu hanya untuk NPM dan nama mahasiswa saja. Nah, di sini saya bisa menggunakan perintah select, ya. Kemudian nama kolom atau fieldnya NPM, spasi nama, ya. Kemudian from mahasiswa, misalkan seperti itu. Nah, bisa saja kemudian di suatu saat saya menginginkan menampilkan data mahasiswa yang huruf depannya L misalnya, ya, atau mungkin ingin menampilkan data mahasiswa yang diurutkan berdasarkan kolom nama. Nah,
Kalau kita lihat dari tampilan-tampilan ini, itu merupakan suatu kebutuhan yang sifatnya sangat khusus, ya. Sehingga di sini kalau kita lihat banyak sekali hal-hal yang khusus ya. Jadi kita bisa memilih tema atau style dari perintah select tersebut. Nah, baik, dari akhir materi tentang select itu kemarin saya sudah memberikan tugas ya di sini. Untuk tugasnya sendiri seperti ini bagi mahasiswa SKP 191 yang belum mengumpulkan tugas dari praktikum perintah select untuk segera dikumpulkan. Nah, di sini saya minta Anda membuat sebuah tabel dengan nama pegawai, kemudian diisi datanya. Setelah selesai, maka kerjakan dengan menggunakan perintah SQL berikut ini. Ini ada kurang lebih 10 soal. Nah, sekarang saya akan coba cek dari hasil pekerjaan kelas SKP 191 pada siang hari ini. Nah, ini kebetulan sudah saya buka. Dari tugas kemarin ternyata yang mengumpulkan ini masih sama ya. Jadi nilainya juga oke, ini lumayan tinggi kalau saya lihat. Kemudian untuk yang lainnya ini ternyata sampai dengan sekarang belum ada yang mengumpulkan lagi. Nah, makanya saya informasikan sekali lagi bagi mahasiswa yang mungkin masih belum paham, bisa japri atau bisa bertanya. Kemudian yang kedua, memang tugas ini harus dipraktekkan masing-masing. Jadi tidak bisa kalau tidak praktek. Ya, kalau hanya sifatnya mengcopy nanti kelihatan karena saya minta menggunakan nama masing-masing untuk penamaan filenya. Ya, jadi sekali lagi ini semua harus praktek supaya bisa mengumpulkan tugas. Nah, baiklah, saya kira untuk materi select dengan berbagai stylenya yang kita bahas minggu kemarin sudah cukup. Pada minggu ini saya akan mengenalkan berbagai klausa yang bisa dipergunakan pada perintah select. Nah, di sini kita akan mencoba mengurutkan dengan perintah order by. Nah, untuk mengurutkan dengan order by ini ada beberapa style. Yang pertama, mengurutkan berdasarkan sebuah kolom. Contohnya, mengurutkan berdasarkan nama, misalkan tabel mahasiswa tadi. Nah, perintahnya sendiri nanti menjadi select bintang from mahasiswa order by nama. Berikutnya yang kedua, mengurutkan secara descending. Contohnya, mengurutkan berdasarkan nama secara descending. Perintah yang dipergunakan adalah select bintang from mahasiswa order by nama des. Ya, untuk descendingnya kita cukup menggunakan perintah desc sehingga nanti hasil akhirnya ini akan menampilkan khusus kolom nama mahasiswa saja, tapi urutnya dari besar ke kecil atau dari Z ke A karena descending. Nah, berikutnya yang ketiga, mengurutkan menurut beberapa kolom. Contohnya, mengurutkan berdasarkan kelas dan nama. Perintah yang dipergunakan adalah select bintang from mahasiswa order by kelas, spasi nama. Berikutnya, select bintang from mahasiswa order by kelas ASC, ini ascending, spasi nama DESC atau descending. Jadi untuk hasil select yang pertama ini nanti akan menampilkan data mahasiswa tapi hanya khusus kelas dan nama saja. Kemudian yang
Kedua, ini menampilkan data mahasiswa di mana untuk kolom kelas akan ditampilkan secara ascending, urut dari kecil ke besar. Sedangkan untuk kolom nama akan ditampilkan secara descending, dari besar ke kecil. Jadi meskipun ditampilkan dua kolom, tapi pengurutannya ternyata boleh berbeda. Nah, ini adalah bentuk style yang cukup menarik sehingga nanti data yang akan kita tampilkan itu tidak harus urut dari A ke Z atau dari kecil ke besar semua, tapi bisa kita variasikan sesuai dengan keinginan kita. Nah, yang terakhir adalah mengurutkan menurut nomor kolom. Kolom yang dijadikan acuan pengurutan bukan nama kolom, tetapi menggunakan nomor kolom. Nah, ini satu bentuk yang cukup unik juga, di mana kita bisa mengurutkan itu menggunakan nomornya. Taruhlah kita membuat tabel mahasiswa tadi, urutan pertama adalah nomor pokok mahasiswa, urutan kedua adalah nama, urutan ketiga adalah jurusan, urutan ke-14, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika kita nanti ingin menampilkan, kita cukup menggunakan penomorannya saja, tanpa perlu menyebutkan nama dari kolom tersebut, seperti itu. Nah, sebagai contoh, misal dalam kasus ini, kolom nama adalah kolom kedua, nomor urut kedua maksudnya. Nah, nanti perintahnya menjadi select bintang from mahasiswa order by to days. Berarti ini intinya nanti akan ditampilkan data dari tabel mahasiswa yang diurutkan secara descending karena ada perintah DESC untuk nomor kolom yang kedua. Nah, nanti secara otomatis dari sistem itu, dari perintah query yang dimasukkan, akan mengambil data yang ada di kolom nomor 2. Ya, ini tadi untuk proses menampilkan data dengan model pengurutan, yaitu dengan menyambungkan perintah order by, di mana pada intinya untuk order by ini bisa secara ascending ataupun secara descending. Baiklah, untuk yang berikutnya kita akan mengelompokkan data dengan group by. Contohnya, mengelompokkan berdasarkan kelas. Misalkan ini kolom kelas yang diambil. Nah, perintahnya select bintang from mahasiswa group by kelas. Artinya berarti nanti akan ditampilkan data dari tabel mahasiswa yang dikelompokkan berdasarkan kelas. Jadi nanti untuk kelas mungkin kalau istilahnya di tempat kita itu ada SKP 191, yaitu nanti sendiri, kelompok sendiri ya. Nanti ada SKS 191 untuk yang mahasiswa sore misalkan atau mahasiswa malam. Nah, ini kita lihat ada pengelompokan berdasarkan kelas masing-masing. Nanti data itu akan mengelompok sendiri. Nah, ini bentuk style lain lagi dari perintah menampilkan data tetapi dengan cara dikelompokkan seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah klausa having. Kita akan mengenal klausa having ini. Pemakaian klausa having biasanya terkait dengan group by. Jadi ada kaitan dengan yang tadi ya sebelumnya saya jelaskan, di mana fungsinya di sini adalah untuk menentukan kondisi bagi group by yang sudah kita buat. Contohnya, select kelas from mahasiswa group by kelas having kelas tidak sama dengan KBS 041. Nah, pernyataan ini identik dengan perintah yang mungkin bisa sederhanakan lagi sehingga tidak terlalu panjang begitu ya, menjadi select kelas from mahasiswa where kelas tidak sama dengan KBS 041 group by kelas.
Nah, silakan mau pakai model yang atas atau model yang bawah. Ya. Tapi kalau ingin menggunakan klausa having ini lebih diperjelas, ya Anda gunakan yang bagian atas ini. Tapi kalau tidak, ya bisa gunakan yang di bawah. Intinya sama saja, hasilnya sama seperti itu. Nah, di sini maksud dari perintah ini diminta untuk menampilkan data mahasiswa di mana eh, dikelompokkan berdasarkan kelas dan kelasnya tidak sama dengan kelas KBS 041. Berarti intinya diminta untuk menampilkan data kelas kecuali kelas KBS 041. Seperti itu juga sama ya. Karena di sini yang diminta itu adalah dikelompokkan berdasarkan kelas seperti itu. Nah, berikutnya kita akan mengenal fungsi agregat. Mungkin ada yang pernah mendengar sebelumnya, ya. Jadi di sini untuk fungsi agregat itu disebut juga fungsi grup atau fungsi ringkasan. Di sini untuk agregat sendiri merupakan fungsi yang disediakan oleh SQL untuk menghasilkan sebuah nilai berdasarkan sejumlah data. Nah, berikut adalah daftar dari fungsi agregat. Jadi ada AVG, itu singkatan dari average. Biasanya fungsi ini dipergunakan untuk memperoleh nilai rata-rata. Nah, berikutnya ada count, ya untuk menghitung cacah data. Ya. Kemudian ada max untuk menghasilkan nilai terbesar. Kemudian ada min untuk menghasilkan nilai terkecil. Kemudian ada sum untuk memperoleh penjumlahan data. Nah, kalau melihat dari fungsi agregat dan kegunaannya, ini memang dipergunakan untuk menampilkan data yang biasanya data tersebut ada angka di dalamnya, sehingga kita bisa memperoleh yang namanya nilai rata-rata, menghitung cacah data, kemudian menghasilkan nilai yang terbesar maupun menghasilkan nilai yang terkecil seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari pemakaian fungsi agregat. Kita lihat yang pertama di sini adalah select AVG dalam kurung nilai 1 from mahasiswa. Berarti diminta untuk menampilkan rata-rata untuk nilai dari mahasiswa. Kebetulan nama kolomnya adalah nilai 1. Nah, berikutnya contoh yang kedua, menghitung nilai rata-rata mahasiswa per kelas. Perintah yang dipergunakan adalah select kelas, spasi AVG dalam kurung nilai 1 from mahasiswa group by kelas. Berarti intinya ini diminta untuk menampilkan data kelas di sini rata-rata nilai dari mahasiswa per kelas ya. Kemudian contoh yang ketiga menghitung nilai rata-rata untuk kelas KBS 041. Berarti ini khusus ya, kalau tadi kan masing-masing kelas ada nilai rata-ratanya sendiri. Nah, ini hanya khusus untuk kelas yang KBS 041. Nah, perintahnya menjadi select AVG dalam kurung nilai 1 from mahasiswa group by kelas having kelas sama dengan KBS 041. Nah, perintah ini kalau yang menggunakan having, karena tadi kan kita contohkan ada dua tipe ya, yang pakai having dan yang tidak. Nah, yang tidak pakai having jadinya seperti ini. Select AVG dalam kurung nilai 1 from mahasiswa where kelas sama dengan KBS 041. Berarti intinya diminta untuk menampilkan nilai rata-rata dari kolom nilai, dari tabel mahasiswa,
yang kelasnya adalah khusus kelas KBS 041. Seperti itu yang dimaksud. Nah, untuk berikutnya setelah kita membahas contoh dari perintah agregat AVG, kita beralih ke fungsi agregat lainnya yaitu count. Di sini dicontohkan menghitung jumlah mahasiswa. Nah, perintah yang dipergunakan select count dalam kurung nama from mahasiswa atau select count dalam kurung bintang from mahasiswa. Nah, di sini ada dua style ya. Jadi boleh memilih yang atas atau memilih yang bawah. Nah, kalau saya sih lebih recommended yang atas ya. Jadi ini jelas di sini menghitung jumlah mahasiswa. Jadi didasarkan dari nama-nama yang tertera di situ. Ada berapa nama yang ada di dalam tabel mahasiswa. Nah, itu nanti akan terhitung jumlah totalnya. Nah, berikutnya yang kedua, menghitung jumlah mahasiswa per kelas. Nah, kalau tadi all, sekarang mintanya per kelas. Perintah select yang terjadi adalah select kelas, count dalam kurung nama, from mahasiswa, group by kelas. Itu untuk perintah yang dibuat dari select-nya ya. Nah, maksudnya di sini adalah tampilkan kelas dengan menghitung jumlah mahasiswanya untuk per kelas berdasarkan nama dan dikelompokkan. Kelompokannya per kelas tadi. Nah, kemudian contoh berikutnya menghitung jumlah mahasiswa per kelas khusus yang jumlahnya di atas 2. Perintah select yang dibuat menjadi select kelas, on dalam kurung nama, from mahasiswa, group by kelas where having count dalam kurung kelas lebih besar 2. Nah, maksudnya di sini adalah menampilkan data jumlah mahasiswa berdasarkan nama tadi per kelas khusus yang kelasnya jumlahnya di atas 2. Ya, jadi nanti ini akan ditampilkan sendiri mahasiswa per kelas khusus yang jumlahnya di atas 2. Kemudian yang terakhir, contoh menghitung jumlah kelas di dalam tabel mahasiswa. Nah, menggunakan perintah select count dalam kurung distinct kelas from mahasiswa. Jadi ini diminta untuk menghitung jumlah kelas ya, menggunakan perintah tambahan distinct di sini. Nah, berikutnya kita beralih ke fungsi agregat untuk max. Contoh pemakaian max menampilkan nilai tertinggi. Adapun perintah yang ditampilkan adalah select max dalam kurung nilai 1 from mahasiswa. Jadi tampilkan nilai tertinggi dari kolom nilai tadi dari tabel mahasiswa. Nah, contoh yang kedua menampilkan nilai tertinggi per kelas. Ini sudah spesifik lagi. Kalau tadi nilai tertinggi dari keseluruhan, kalau sekarang itu mintanya nilai tertinggi per kelas. Nah, perintah yang bisa dipergunakan menjadi select kelas max dalam kurung nilai 1 from mahasiswa group by kelas. Nah, ini adalah perintah penggunaan fungsi agregat max ya. Nah, berikutnya adalah contoh pemakaian fungsi agregat min. Contohnya menampilkan nilai terendah. Select min dalam kurung nilai 1 from mahasiswa. Jadi di sini diminta untuk menampilkan nilai terendah dari mahasiswa. Yang kedua, menampilkan nilai terendah per kelas. Sama dengan yang max tadi, minta nilai minimal per kelasnya. Menjadi select kelas,
min dalam kurung nilai 1 from mahasiswa group by kelas. Nah, ini adalah contoh-contoh penggunaan fungsi agregat min dan max. Nah, berikutnya adalah contoh pemakaian fungsi agregat sum. Contohnya menampilkan total nilai secara keseluruhan. Nah, perintah yang bisa dipergunakan adalah select sum dalam kurung nilai 1 from mahasiswa. Nah, kemudian contoh yang kedua menampilkan total nilai per kelas. Perintah yang dipergunakan adalah select kelas sum nilai 1 from mahasiswa group by kelas. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa contoh yang pertama tadi itu menampilkan total nilai secara keseluruhan, sedangkan contoh yang kedua adalah menampilkan total nilai secara per kelas. Nah, untuk tugas praktikum kali ini saya minta Anda membuka kembali data pegawai yang kemarin sudah pernah kita buat sehingga tidak perlu membuat tabel baru. Ya, isinya seperti ini. Kalau yang kemarin membuat ya ini nggak usah bikin baru. Tapi kalau yang kemarin belum mengumpulkan, Anda tetap harus membuat dulu untuk tugas sebelumnya. Nah, di sini untuk latihannya ada beberapa soal, mulai dari mengurutkan data berdasarkan kolom nama. Yang kedua, mengurutkan pekerjaan, maksudnya kolomnya, secara descending. Kemudian yang ketiga, mengurutkan berdasarkan kolom nama dan N kerja atau masa kerja. Berikutnya, mengurutkan berdasarkan nomor kolom ketiga. Dan berikutnya menghitung jumlah pegawai. Yang berikutnya lagi menghitung jumlah pegawai per masa kerja. Menghitung jumlah pegawai yang masa kerjanya lebih dari 3. Menampilkan gaji tertinggi. Menampilkan gaji terendah. Dan yang terakhir adalah menampilkan total gaji. Nah, untuk tugas agregat ini seperti biasa Anda kerjakan, dipraktekkan, kemudian hasilnya jangan lupa di-capture, ya. Kemudian dibuat dalam format PDF dan dikirim ke Classroom. Nah, untuk yang kelas SKP 19.1 akan saya buatkan sekalian untuk tugas praktikum ini. Namanya tugas fungsi agregat. Ya. Soal ada pada akhir PPT, dibuat dalam format PDF. Ini saya perjelas dulu hasil praktikum dibuat dalam format PDF, kemudian dikirim ke Classroom. Nah, untuk tenggat batas waktunya di sini untuk kelas SKP 19.1 itu tanggal 22 ya. Ini saya tugaskan sehingga nanti ke depan ketika Anda ingin mengumpulkan itu sudah ada medianya untuk mengumpulkan tugas fungsi agregat tersebut. Baiklah, saya kira itu dulu untuk penjelasan yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Yang perlu saya tekankan di sini pada intinya siang hari ini kita belajar adanya klausa tambahan yang bisa kita pasangkan pada perintah select, di mana untuk klausa yang bisa dipergunakan di sini ini adalah order by dan fungsi
agregat. Untuk fungsi agregat sendiri ini lebih mengarah kepada menampilkan data di mana data di dalamnya itu ada yang angka ya. Jadi akan lebih mudah dalam penggunaan fungsi agregat tersebut. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini Anda harus tetap praktek karena memang untuk pengantar bahasa query materi akhir menjelang ujian akhir nanti kita tetap praktek sampai akhir ya. Kalau yang sebelum UTS kan kita lebih banyak ke teori, kalau yang setelah UTS kita lebih banyak ke praktikum. Nah, karena kondisinya demikian, maka bagi Anda yang tidak melaksanakan praktek tidak akan bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi ini semua harus dicoba, ya. Karena kalau dicoba itu kan biasanya kita ketemu yang namanya error, ketemu yang namanya permasalahan, dan seperti biasa dari yang sudah-sudah itu ada komunikasi antara saya dengan Anda dan bisa langsung japri atau melalui WA group. Ya, karena di sini media kita untuk berkomunikasi secara jelas itu melalui media tersebut, dan untuk hasilnya juga sudah bisa dilihat di Classroom. Ya, jadi sekali lagi bagi mahasiswa SKP 19 yang dari awal itu belum mengumpulkan tugas untuk segera dikumpulkan dengan harapan tidak ada tanggungan bagi Anda di kemudian hari. Apalagi ini kita sudah mendekati untuk sebentar lagi ujian akhir semester. Baiklah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada siang hari ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian itu ada hal yang kurang berkenan. Untuk pertanyaan tetap saya tunggu jika ada yang tidak paham. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.